Assalamualaikum Bu Ria. Waalaikumsalam Bu Hidayah. Bagaimana Bu Ria kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Hidayah. Semoga Bu Hidayah juga selalu sehat nggih. Alhamdulillah, nggih. Terima kasih Bu Ria doanya. Begitu Nggih. juga doa saya yang terbaik untuk panjenengan juga sekeluarga. Amin ya rabbal Nggih. alamin. Bu Ria, ada apa Bu Ria kemarin mencari saya ini ingin bertemu saya? Iya Bu Hidayah, saya perlu berbicara dengan Bu Hidayah karena saya saat ini sedang merasa gelisah Bu Hidayah. Mhm. Saya tahun ajaran ini kan beralih jenjang dari Oh yang semula ya. guru bahasa Inggris SMP, sekarang menjadi guru kelas di SD. Dan di Mhm. pembagian tugas mengajar, saya mendapat tugas untuk mengajar di kelas 6 Bu Hidayah. Saya Wah. kok merasa cemas nggih. Oh gitu. Ya karena ada iya Bu Hidayah, karena ada beberapa mata pelajaran yang dulu tidak saya sukai dan Mhm. sekarang harus saya ajarkan kepada murid-murid saya. Oh gitu. Nggih Bu Jadi Bu Hidayah. Ria ini punya kegelisahan gitu ya, karena saat ini Bu Ria itu beralih jenjang dari jenjang apa Bu, SMP ke jenjang SD, iya? Dulu mengajar apa Iya, kuliah? saya mengajar bahasa Inggris Bu Hidayah Oh dulu. gitu ya. Sekarang di kelas Iya, 6 harus menguasai semua mapel begitu nggih? Nah, iya betul sekali. mungkin karena ada mata pelajaran yang dulu tidak Bu Ria sukai. Sedangkan Bu Ria sekarang harus mengajar kelas SD, murid-muridnya juga butuh apa ya namanya ya, butuh pendampingan atau pelayanan. Iya. Sebelumnya saya juga ingin tahu ini Bu Ria, apa yang, Bu Ria harapkan dari percakapan siang hari ini Bu Ria? Iya Bu Hidayah, jadi saya ingin mendapatkan solusi bagaimana supaya saya dapat mengajar dengan baik di kelas 6 ini Bu Hidayah. Oh begitu. Begini Bu Ria ya, sekarang yang ingin saya tanyakan lagi, maaf, indikator mengajar dengan baik itu menurut Bu Ria seperti apa? Kalau indikator mengajar dengan baik menurut saya itu jika tujuan pembelajaran tercapai Bu Hidayah. Di Benar. samping itu saya juga harus menguasai materi yang saya ajarkan dengan baik dan pembelajaran tersebut harus berpihak pada murid. Baik Bu Ria, itu adalah pemaparan dari Bu Ria bahwa indikator mengajar itu yang baik itu jika tujuan pembelajarannya tercapai, begitu ya Bu Ria. Bu Ria Betul. menguasai materi yang diajarkan dengan baik dan pembelajaran tersebut berpihak pada murid, begitu ya Bu Ria? Iya benar Bu Hidayah. Nah, sekarang Bu Ria, apa saja yang bisa Bu Ria lakukan supaya bisa mengajar dengan baik di kelas 6? Bisa memenuhi indikator mengajar murid dengan baik menurut Bu Ria. Apa yang, bisa Bu Ria lakukan? Saya harus menyiapkan rencana pembelajaran dengan baik Bu Hidayah dan saya, juga harus belajar materi yang akan saya ajarkan lebih dalam lagi karena saya harus mengajarkan sesuatu yang benar kepada murid-murid saya. Ilmu tersebut harus saya kuasai terlebih dahulu agar tidak malpraktek istilahnya dalam Iya, menyalurkan benar. ilmu. Serta saya akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi Bu Hidayah agar pembelajaran yang saya lakukan ini lebih berpihak kepada murid. Itu Bu Hidayah. Oh, nggih. Oke, baik, luar biasa ini Bu Ria ini ya. Langkah yang diambil Bu Ria ini jika boleh saya rangkum, ini tadi Bu Ria menyebutkan yang pertama itu tadi membuat rencana pembelajaran. Kemudian Bu Ria mempelajari lebih mendalam gitu ya Bu Ria ya, yang Iya, diajarkan. Kemudian melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Seperti itu nggih Bu Ria? iya betul Bu Hidayah. Bu Ria, dari ketiga rencana aksi nyata yang Bu Ria sebutkan tadi, kapan ini Bu Ria akan mulai untuk melakukannya? Saya akan
mencermati dan merevisi rencana pembelajaran Bu Hidayah jika diperlukan setelah percakapan ini. Mumpung masih pegang laptop ini, nanti bisa gercep saya Iya, merevisi iya. rencana pembelajaran. Iya, dan untuk materi saya akan mulai belajar lagi nanti malam supaya lebih tenang dalam belajar. Kalau suasana tenang, belajar kan jadi nyaman, insya Allah jadi masuk lagi nih Bu Hidayah materi-materinya. Dan untuk pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi akan saya lakukan pekan depan begitu kegiatan belajar mengajar sudah efektif kembali Bu Hidayah. Karena minggu ini kan masih pekan belum efektif, Iya, iya. masih ada beberapa hal yang perlu dilakukan untuk persiapan pembelajaran. Iya, baik Bu Ria. Untuk perencanaan dan memperdalam materi itu bisa dilakukan segera ya. Sedangkan untuk pembelajaran berdiferensiasi untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid akan Bu Ria lakukan pekan depan nggih, Bu Ria? Nggih Bu Hidayah, benar sekali. Nah, lalu bagaimana rencana tindak lanjut dari aksi yang akan Bu Ria lakukan? Saya akan meminta bantuan kepala sekolah Bu Hidayah dan juga rekan kerja, rekan sejawat saya sesama guru untuk melakukan supervisi akademik, sehingga saya bisa mendapat umpan balik supaya pembelajaran yang saya lakukan lebih terkontrol. Serta jika diperbolehkan, saya juga akan melakukan refleksi dan meminta umpan balik dari Bu Hidayah atas aksi nyata yang saya lakukan. Oh gitu, baik. Insya Allah siap Bu Ria. Jika diperlukan dengan senang hati, mari kita bercakap-cakap lagi untuk membicarakan apa aksi nyata yang Bu Ria lakukan, nggih. Nah, dari percakapan kita siang hari ini, apa yang Bu Ria dapatkan dari percakapan ini? Nih, sebelumnya terima kasih banyak ya Bu Hidayah, karena dari percakapan hari ini saya jadi mendapatkan solusi bagaimana cara mengajar yang baik di kelas 6. Dan saya jadi mengerti nih langkah-langkah apa yang harus saya lakukan untuk mengajar dengan baik di jenjang kelas 6 SD Iya, Bu Hidayah. iya. Perbincangan yang luar biasa sekali Bu Hidayah dan penuh manfaat ini.